Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan GNSS Bathymetry, yaitu kajian kondisi existing dasar perairan Pelabuhan Makobar, Batu Ampar, Kota Batam yang telah saya survei. Yaitu pentingnya informasi hidrografi untuk keselamatan navigasi dan operasional kepelabuhanan. Saya sebagai Farabi Putra Bari, kelas GM 2A Malam dengan NIM 3322511020 dengan dosen pembimbing Pak Vendra Dwi Ramadan STMT. Latar belakang survei bathymetri merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan kedalaman perairan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi topografi dasar laut atau dasar perairan secara kuantitatif dan spasial. Informasi bathymetri menjadi komponen penting dalam berbagai bidang. Salah satunya perencanaan dan pembangunan fasilitas tepi pantai, yaitu berupa jetty. Latar belakang perencanaan infrastruktur pelabuhan. Informasi morfologi dasar laut berfungsi sebagai referensi utama bagi BP Batam dalam melakukan evaluasi teknis, perencanaan, pengukuran dragging, reklamasi, serta pengembangan fasilitas pelabuhan secara berkelanjutan. Dinamika dasar perairan. Pengukuran berkala diperlukan untuk memantau perubahan elevasi akibat sedimentasi, arus pasang surut, maupun aktivitas manusia seperti turbulensi baling-baling kapal yang dapat mempengaruhi kedalaman alur pelayaran. Urgensi survei bathymetri, yaitu navigasi dan pelayaran. Pelabuhan Batu Ampar terletak strategis di Selat Singapura dengan intensitas lalu lintas kapal berkapasitas tinggi. Data kedalaman akurat sangat vital untuk menjamin keselamatan alur pelayaran dan menghindari bahaya kandasnya kapal. Infrastruktur pelabuhan menjadi acuan dasar teknis baseline data bagi BP Batam dalam perencanaan pengukuran dragging, reklamasi, evaluasi kapasitas kolam pelabuhan, serta pengembangan fasilitas pesisir berkelanjutan. Nah, di sini adalah area yang telah kami survei. Peran GNSS dan base bathymetry. Yang pertama, integrasi geodetik horizontal. Sebagai penerima GNSS akurat, tinggi memberikan koordinat spasial XY secara real time pada titik sampel. Yang kedua, kedalaman akustik vertikal. Single beam echo sounder (SBS) memancarkan gelombang suara akustik ke dasar laut untuk menghitung jarak kedalaman. Yang ketiga, standarisasi modern. Menggantikan metode konvensional sounding hole dengan efisiensi dan ketelitian data tinggi. Teknologi coarse dan base station sebagai koreksi diferensial presisi tinggi. Penggunaan sistem coarse atau base station GNSS lokal memberikan nilai koreksi diferensial RTK atau post processing kinematic. Koreksi ini mengeliminasi kesalahan orbit satelit, bias atmosfer, dan pergerakan gelombang laut sehingga menghasilkan tingkat ketelitian koordinat hingga presisi cm. Metodologi survei bathymetry. Nah, jadi kemarin kami langkah pertamanya yaitu persiapan lapangan. Jadi di persiapan lapangan ini kami mengidentifikasi awal wilayah survei, perencanaan jalur pemeruman sounding line, dan konfigurasi base station GNSS geodetik di titik kontrol darat. Jadi titik kontrol daratnya itu kami melakukan di sebuah jetty. Yang kedua, akuisisi data. Setelah itu kami melakukan pemeruman perairan menggunakan kapal survei yang dilengkapi SBS terintegrasi GNSS serta perekaman data pasang surut secara kontinu. Dan yang terakhir untuk pengolahan data yaitu dengan mengkoreksi kedalaman terhadap pasang surut dan pembuatan kontur kedalaman permodelan 3D di ArcGIS. Hasil survei. Jadi di sini adalah cakupan area survei Pelabuhan Makobar di Pelabuhan Batu Ampar, yaitu seluas 3 hektar. Hasil survei menyatakan
Batimetri terkoneksi di kolam pelabuhan Makobar menunjukkan rentang kedalaman dari 5,5 meter hingga 16 meter dari data yang kami dapat. Visualisasi peta batimetri. Model color relief digunakan untuk memvisualisasikan variasi elevasi dasar perairan, sehingga perubahan morfologi dasar laut dapat diamati secara lebih jelas dibandingkan hanya menggunakan data titik, sounding maupun kontur dalaman. Perbedaan warna ini yaitu di mana warna yang lebih terang yaitu menunjukkan area dengan kedalaman yang rendah. Sedangkan warna biru tua hingga ungu menunjukkan area yang lebih dalam. Instrumen utama survei yaitu komponen survei, penentuan posisi horizontal. Dengan peralatan survei GNSS geodetik atau CORS. Fungsinya yaitu memberikan koordinat utama XY secara kontinu. Yang kedua, pengukuran kedalaman. Peralatannya yaitu single beam exounder atau biasa kami memakainya Garmin. Fungsinya itu memancarkan sinyal akustik untuk mengukur jarak ke dasar laut. Navigasi dan pengolahan data. Kami menggunakan software hydrographic dan ArcGIS. Fungsi utama lapangannya itu akuisisi data real time, koreksi posisi, dan pembuatan peta kontur. Nah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi yang pertama ada akurasi tinggi terintegritas. Kombinasi GNSS, geodetik, dan single beam echo sounder terbukti efektif menyajikan data kedalaman existing pelabuhan Makobar secara presisi. Yang kedua, baseline data pengembangan. Hasil peta batimetri memberikan informasi awal vital bagi BB Batam dalam evaluasi operasional dan keselamatan kapal agar tidak kandas. Rekomendasi pemantauan berkala. Perlu dilakukan survei pemantauan periodik untuk mendeteksi laju sedimentasi dasar laut di alur pelabuhan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.